disalahpahami, tapi sebenarnya super kuat, yaitu perempuan hebat. Tapi bentar, perempuan hebat itu yang gimana sih teman-teman? Yang cantik? Iya boleh. Yang pintar? Jelas dong. Yang banyak followersnya? Itu belum tentu ya teman-teman. Karena perempuan hebat itu bukan soal looks, bukan soal likes, tapi soal strong vibes dari dalam. Perempuan hebat itu yang tetap ketawa walau lagi overthinking, yang tetap jalan walau lagi capek, dan yang tetap percaya diri walau kadang insecure. Relate gak sih teman-teman? Kadang dunia tuh suka ribet, perempuan harus ini, perempuan harus itu, perempuan harus sempurna. Justru dia yang nangis, tapi habis itu bilang, udah ya cukup, besok harus kuat lagi. Nah, itu levelnya beda ya teman-teman. Dan satu lagi yang penting, perempuan hebat itu bukan yang saling menjatuhkan, tapi yang kalau lihat temannya jatuh, dia bilang, udah yuk bangkit lagi. Karena cewek saling support itu jauh lebih, karena daripada saling saingan. Bener gak sih teman-teman? Nah, sebelum lampu tutup ada satu pantun nih, jangan lupa bilang cakep ya. Belum. Pergi ke pasar membeli mangga, pulangnya jangan lupa membeli pepaya. Jadilah perempuan yang luar biasa, yang kuat, berani, dan penuh percaya diri ya. Akhir kata, buat seluruh perempuan di sini, kalian gak harus sempurna untuk jadi hebat. Cukup jadi diri sendiri dan terus berkembang. Karena percaya deh, perempuan hebat itu bukan yang paling bersinar, tapi yang gak pernah berhenti mencoba walau redup sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, santri, Alina, tetap semangat ya. Hadirin sekalian, apa arti sebuah perjuangan jika tidak kita lanjutkan? Apa arti sebuah pengorbanan jika hanya kita kenang tanpa tindakan? Hari ini kita memperingati Hari Kartini, sebuah nama besar yang tidak asing lagi bagi bangsa Indonesia, yaitu Raden Ajeng Kartini. Beliau bukan hanya seorang tokoh sejarah, beliau adalah simbol keberanian, simbol harapan, simbol perubahan. Di masa ketika perempuan dibatasi oleh tradisi, Kartini memilih untuk berpikir merdeka. Di saat banyak orang diam, Kartini memilih untuk bersuara. Teman-teman yang saya banggakan, kita sering merasa bahwa perjuangan besar itu sulit, padahal perjuangan bisa dimulai dari hal kecil. Dari belajar dengan sungguh-sungguh, dari menghargai sesama, dan dari berani menjadi diri sendiri. Semangat Kartini bukan hanya milik perempuan, tetapi milik kita semua. Karena bangsa yang maju adalah bangsa yang memberi kesempatan yang sama bagi setiap warganya. Hadirin yang saya hormati, jangan biarkan semangat Kartini padam, jangan biarkan mimpi-mimpi kita terhenti oleh rasa takut. Mulailah hari ini, mulailah dari diri sendiri,
kecil. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah pertama. Akhir kata, mari kita lanjutkan perjuangan Kartini dengan karya, dengan prestasi, dan dengan semangat yang tak pernah padam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdirinya saya di sini akan sedikit menceritakan tentang cahaya yang tak pernah padam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu serta beramal soleh. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Sejarah dunia selalu mencatat bahwa kemajuan sebuah peradaban tidak lepas dari peran hebat para wanita. Di tengah lautan waktu, Allah mengirimkan sosok wanita mulia yang menjadi pelita bagi zamannya. Mereka bukan hanya sekedar wanita, melainkan pilar kekuatan, sumber inspirasi dan pejuang yang tak kenal lelah. Dua nama besar yang patut kita teladani, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an, sosok wanita solehah yang pendukung tegaknya Islam, dan Raden Ajeng Kartini, pahlawan emansipasi yang membangkitkan semangat bangsa. Meski hidup di zaman yang tepat, meski hidup di zaman dan tempat yang berbeda, keduanya menyimpan semangat yang sama, semangat kemandirian, kecerdasan, dan pengabdian yang luar biasa. Di tengah gurun Arab yang keras dan masyarakat yang masih memandang rendah perempuan, hiduplah seorang wanita bernama Khadijah. Ia dikenal sebagai At-Thahirah, yang suci karena akhlaknya yang mulia dan kejujurannya yang tak tergoyahkan. Khadijah bukanlah wanita biasa. Ia adalah pengusaha dagang yang sangat sukses, memiliki harta yang banyak, namun hatinya tetap lembut dan dermawan. Ia tidak pernah sombong, justru selalu peduli pada orang-orang yang membutuhkan. Suatu hari, ia mendengar tentang seorang pemuda yang bernama Muhammad, yang dikenal sebagai Al-Amin yang dapat dipercaya. Khadijah mengundangnya untuk memimpin perjalanan dagangnya. Saat melihat ketulusan, kecerdasan, dan keadilan pemuda itu, hatinya tergerak. Akhirnya mereka menikah. Khadijah menjadi istri pertama dan pendamping setia Nabi Muhammad SAW. Ketika wahyu pertama turun, Nabi pulang dengan hati gemetar dan berkata, "Aku takut pada diriku sendiri." Saat itu, semua orang mungkin akan ragu dan takut. Namun Khadijah tidak. Ia memeluk suaminya dengan hangat dan berkata dengan tegas, "Demi Allah, Allah tidak akan pernah membiarkanmu menderita. Engkau selalu menyambung silaturahmi, menolong yang lemah, memberi makan orang miskin, dan menghormati tamu. Engkau orang baik." Kata-kata itu adalah penenang terbesar bagi Nabi. Khadijah menjadi orang pertama yang beriman kepada Islam saat seluruh dunia masih meragukan bahkan menentang. Ia tidak hanya mendukung secara hati, ia juga seluruh harta dan tenaganya. Saat dakwah mulai sulit, saat kaum Quraisy memboikot dan menyiksa umat Islam, Khadijah tidak pernah mengeluh. Ia mengorbankan kekayaannya demi memberi makan dan melindungi sahabat-sahabat Nabi. Ia menjadi tembok yang kuat, bahu tempat bersandar, dan sumber kekuatan yang tak habis-habis. Jika kita menengok ke tanah air, sosok hebat yang memiliki semangat serupa adalah Raden Ajeng Kartini. Sama seperti Khadijah yang berani tampil beda di zamannya, Kartini pun berani memecahkan tembok adat yang membatasi ruang gerak wanita. Khadijah membuktikan wanita bisa memimpin bisnis dan menjadi mitra setara.
Sementara Kartini membuktikan bahwa wanita Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan cahaya ilmu. Keduanya sama-sama mandiri, berwawasan luas, dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Khadijah mengorbankan kenyamanan demi kemajuan bangsa. Mereka adalah bukti nyata bahwa wanita adalah madrasah pertama, pelita kehidupan dan kekuatan yang mampu mengubah arah sejarah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sini saya mau berbicara tentang emansipasi wanita. Setiap hari kita melihat perempuan di sekitar kita, di rumah, di sekolah, di jalan. Mereka tersenyum, mereka berbicara, mereka menjalani hari seperti biasanya. Namun di balik itu semua ada perjuangan yang seringkali tidak terlihat. Menjadi perempuan bukan hanya tentang kelembutan, tapi tentang bertahan saat diremehkan, tentang tetap berjalan meski langkahnya dipertanyakan. Lalu kita mengenal sebuah kata, emansipasi wanita. Seringkali disalahartikan, seolah ini tentang persaingan, tentang perempuan melawan laki-laki. Padahal bukan itu. Emansipasi adalah tentang kesempatan untuk belajar, kesempatan yang sama untuk bermimpi, dan kesempatan yang sama untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Dan jika kita menoleh ke masa lalu, pernah ada seorang perempuan yang berani bermimpi di saat mimpinya dianggap terlalu tinggi. Dialah Raden Ajeng Kartini. Di tengah keterbatasan, ia tidak berteriak, tapi ia menulis. Tidak melawan dengan amarah, tapi dengan pemikiran. Dari tulisannya lahirlah harapan. Kita hari ini bisa berdiri, belajar, dan bermimpi, itu karenanya. Namun teman-teman, perjuangan itu tidak berdiri sendiri. Emansipasi bukan tentang perempuan berjalan sendiri. Dalam perjuangan ini, laki-laki juga punya peran. Bukan untuk merasa tersaingi, tapi untuk memahami. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguatkan. Karena kesetaraan tidak akan pernah tercapai jika hanya diperjuangkan oleh satu sisi saja. Dan jauh sebelum dunia berbicara tentang kesetaraan, Nabi Yuna Muhammad SAW telah lebih dulu mengajarkan bahwa perempuan harus dihormati, dimuliakan, dan dijaga kehormatannya. Beliau menunjukkan bahwa laki-laki terbaik adalah laki-laki yang paling baik terhadap perempuan. Dan hari ini, meskipun zaman telah berubah, perjuangan itu belum sepenuhnya selesai. Masih ada suara perempuan yang dianggap terlalu berani, masih ada mimpi yang dibilang tidak pantas, masih ada langkah yang diperlambat oleh keraguan orang lain. Namun wanita hebat tidak lahir dari dunia yang mudah. Dia dibentuk dari luka yang ia sembunyikan, dari tangis yang ia tahan, dan dari keberanian untuk tetap melangkah. Mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa tidak cukup, merasa ragu, atau takut untuk bermimpi. Tapi dengar ini baik-baik. Kita tidak harus menjadi sempurna untuk menjadi berarti. Kita tidak harus selalu kuat untuk tetap berharga. Dan kita tidak perlu menunggu pengakuan orang lain untuk mulai percaya pada diri sendiri. Karena emansipasi bukan hanya tentang masa lalu. Emansipasi hidup di setiap langkah kita hari ini. Ketika perempuan berani bermimpi dan laki-laki memilih untuk mendukung, disitulah emansipasi benar-benar hidup. Dunia tidak butuh siapa yang lebih tinggi. Dunia butuh kita untuk berjalan bersama. Dan mungkin cahaya itu bukan hanya milik Kartini, bisa jadi ada di dalam diri kita hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak atau Ibu Guru, serta teman-teman semua yang saya banggakan.
Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat berkumpul di hari yang penuh makna ini. Hari di mana kita mengenang sosok pejuang literasi dan kesetaraan, Raden Ajeng Kartini. Hadirin yang saya muliakan, jika kita berbicara tentang perempuan, pikiran kita seringkali melompat jauh ke masa silam. Ke awal mula penciptaan manusia, kita mengenal Ibunda Siti Hawa, perempuan pertama yang diciptakan Allah sebagai pendamping Nabi Adam alaihissalam. Ada sebuah filosofi mendalam dalam penciptaan Siti Hawa yang seringkali kita lupakan. Beliau diciptakan bukan dari tulang kepala untuk menjadi atasan, bukan dari tulang kaki untuk menjadi bawahan, melainkan dari tulang rusuk dekat di bawah lengan untuk dilindungi dan dekat di hati untuk dicintai. Apa hubungannya dengan Ibu Kartini? Kemitraan dalam peradaban, Siti Hawa adalah simbol bahwa peradaban manusia tidak akan bisa berjalan pincang hanya dengan satu gender. Beliau adalah partner Nabi Adam dalam membangun kehidupan di bumi. Begitu pula dengan Kartini. Kartini tidak ingin perempuan berdiri di atas laki-laki. Ia hanya ingin perempuan diberikan hak untuk belajar, agar ia bisa menjadi mitra yang cerdas dalam membangun bangsa dan mendidik generasi masa depan. Ketangguhan menghadapi perubahan, bayangkan keberanian Siti Hawa saat harus turun ke bumi, menghadapi dunia yang asing dan penuh tantangan. Ketangguhan itu mengalir dalam darah perempuan Indonesia. Ibu Kartini pun demikian. Beliau menghadapi dunia asing berupa tembok pingitan dan adat yang mengekang. Dengan pena dan surat-suratnya, beliau mendobrak kegelapan menuju cahaya. Habis gelap, terbitlah terang. Madrasah pertama Al-Ummu Madrasatul Ula. Siti Hawa adalah ibu dari seluruh umat manusia, guru pertama bagi putra-putrinya. Esensi inilah yang diperjuangkan Kartini. Kartini sadar bahwa jika ingin mencerdaskan sebuah bangsa, maka cerdaskanlah perempuannya. Mengapa? Karena dari tangan seorang ibu yang terdidiklah akan lahir pimpinan-pimpinan bangsa yang hebat. Teman-teman sekalian, menjadi Kartini masa kini bukan berarti kita harus memakai kebaya setiap hari. Menjadi Kartini berarti memiliki kemandirian berpikir layaknya Siti Hawa yang mampu beradaptasi, dan memiliki keberanian layaknya Kartini yang mampu bermimpi. Di era digital, mari kita jadikan semangat Siti Hawa dan Ibu Kartini sebagai pengingat bahwa perempuan adalah tiang negara. Jika perempuannya baik dan berpendidikan, maka baik pula di negaranya. Mari terus berkarya, terus belajar, dan terus menebar manfaat tanpa melupakan fitrah dan kehormatan kita sebagai perempuan. Akhir kata, tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pahlawan Peradaban oleh Abu Bakar Al-Lailul Qotbi. Tahukah peradaban kini berubah? Tahukah dulu kaum wanita tertindas oleh kaum laki-laki? Dengan tutur manis memandang kaum wanita itu lenyai. Dengan tabiatnya berpandangan wanita bagaikan benalu kehidupan. Sebab peradaban buruk menimpa kaum wanita yang memicu kesengsaraan.
Tahukah pahlawan peradaban telah terbit dengan berjuang menuntut emansipasi wanita, memicu kesetaraan kaum wanita berdiri tegak di atas dunia dalam berbagai bidang, membuat asmanya melambung di atas dunia dengan perjuangannya mendulang kemerdekaan kaum wanita. Dik, tahukah kamu di balik tabir kemerdekaan kaum wanita berkat darah juang siapa? Tentu Ibu Kartini, sang proklamator kemerdekaan kaum wanita, sang pahlawan dalam peradaban emas Indonesia, sebab berbuah mengorbitkan pendidikan sebagai landasan masa depan kaum wanita, memicu generasi emas sontak berhamburan sehingga peradaban tak seperti zaman jahiliyah, melahirkan kehidupan mencapai puncak kejayaan, sebab pahlawan peradaban mengonferensikan habis gelap terbitlah terang.